Kehidupan di penjara ternyata ada ininya juga ya. Guys, makin kesini makin banyak kasus-kasus kejahatan yang membuat orang-orang banyak yang masuk penjara. Nah, tapi kalian pernah nggak sih ngebayangin kehidupan di penjara itu kayak gimana? Aku coba kasih gambaran dari thread Kak Mel di Quora. Tanpa panjang lebar, yuk kita bahas bagaimana kehidupan di dalam penjara. Saya tidak pernah masuk penjara, tapi saya menulis berdasarkan pengalaman orang yang pernah berada di penjara. Sebelum saya menulis ini, saya sudah meminta izin beliau terlebih dahulu. Sebut saja Bang L. Dia salah satu napi dengan kasus paling berat di salah satu lapas. Kasus pembunuhan, penembakan polisi, dan juga penjualan senjata api ilegal. Jadi kasus awalnya dia dikejar polisi karena membawa senjata, kemudian terjadi aksi tembak-menembak. Karena dia juga punya senjata dan tembakan tersebut menyebabkan polisi meninggal dunia. Kehidupan di sana sama seperti kita juga. Makan 3 kali sehari, hanya bedanya mereka terbatas. Soal makanan mereka selalu dapat 3 kali sehari makan, tetapi dalam porsi yang sangat memprihatinkan. Lebih cocok disebut makanan kucing. Nasi yang terkadang kuning dan mengering. Ayam 1 ekor dicincang menjadi 50 mungkin. Sebenarnya untuk makan memadai, hanya saja terjadi pangkas memangkas jatah napi. Di sana juga disediakan kantin. Kalau napi punya uang, ya bisa beli di kantin. Tidak melulu makan yang dijatah di lapas. Di penjara juga tidak disediakan kasur. Mereka bawa sendiri ataupun bisa juga melalui petugasnya. Di penjara ruangannya sempit dan pengap. Satu kamar berisi 47 orang. Ini info dari napi yang cerita ke saya. Wow, 47 guys, banyak pol. Kapasitas yang sudah over, itu pun harus bayar 2 juta hanya lantainya saja. Kasur beli sendiri. Ke kamar mandi antre, bahkan sampai ribut sesama para napi. Jika ada keluarga yang titip barang melalui petugas, kena ongkos minimal 10.000. Jika uang yang dititipkan, ya nggak sampai utuh ke napinya. Sesama napi sering banget terjadi pertengkaran, tampar menampar, tendang menendang, dan lain-lain sudah lumrah bagi mereka. Para napi di sana paling benci sama napi baru yang masuk karena kasus pencabulan. Jadi mereka sering bully napi baru dengan mengoleskan balsem ke area sensitif. Di penjara masuk kamar saja bayar. Kalau tidak, mereka ditempatkan di kamar gelap tanpa lampu. Mereka ada aktivitas rutin kayak pengajian. Ada juga napi yang dijadikan damping atau pembantu petugas lapas. Ada yang jadi tukang buka pintu, kebersihan, bagian bersih-bersih dapur, jaga kantin, dan lain-lain. Ada banyak napi bawa HP dan juga berbisnis dalam penjara. Tentunya dengan cara kong kali kong dengan petugas, you know lah. Di sana napi dengan kasus berat seperti pembunuhan bakal ditakuti oleh napi lainnya. Hukuman untuk Bang L seumur hidup ataupun hukuman mati, tetapi lu punya uang, lu punya kuasa, hingga menjadi beberapa tahun. Saya mengenalnya sudah 5 tahun. Ada begitu banyak cerita dari sebelum dia berkasus hingga sekarang hampir habis masa hukuman. Sejauh ini banyak sisi baiknya. Tambahan, sebelum dia berkasus sudah banyak juga dia melakukan penculikan dan pemerasan, tapi targetnya orang-orang besar yang ada kemungkinan korupsi. Jadi mau ngelaporin dia, para korban pemerasan tersebut mana berani, takut ketahuan kedoknya. Ini cerita dari dia sih, dan uang masuk lancar banget dari rekan-rekannya. Meskipun dia di penjara, tapi bukan lagi uang hasil penjualan ilegal. Rekan dia banyak yang baik, dan dia juga banyak membantu orang dulunya, dan juga punya usaha yang insya Allah halal. Nggak habis thinking guys. Ironis banget ya, penjara itu kan didesain supaya pelaku kejahatan itu kapok, nggak ngelakuin kejahatannya lagi. Tapi kalau pelaku kejahatannya punya duit, ya dia akan aman-aman aja meskipun lagi di dalam penjara. Karena semuanya bisa dibeli dengan uang guys. Dengan uang yang cukup banyak, bahkan bisa beli status hukuman. Status yang tadinya tersangka, jadi status bebas. Bayangin deh, seorang koruptor yang korupsi ratusan miliar, dapat hukuman penjara dan denda cuma 1M doang. Misalkan nih ya, bayangin aja apa yang bisa dia beli dengan 99M sisanya. Meskipun aset-asetnya disita, tapi kan dia tetap bisa hidup enak di penjara. Ya karena itu ada uang. Intinya deh, lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi bekerjalah bagai kuda kalau mau berkuasa kayak raja. Nah, gimana guys menurut kalian? Ada hal menarik lainnya nggak yang kalian ketahui dari kehidupan di dalam penjara? Yuk coba ngobrol di kolom komentar, dan seperti biasa, subscribe untuk info menarik lainnya. Bye-bye!